pacaran itu punya potensi untuk cerai. 50-50. Tidak pacaran pun punya potensi untuk cerai 50-50. Bagaimana cara agar potensi 50% tidak bercerai itu? Pacaran after marriage, saya bilang. Jadi bertumbuh kita after marriage saja, karena uang saya jelas tidak terkuras di pacaran, waktu saya tidak terkuras untuk pacaran, energi saya tidak terus di pacaran. Agar 50% kemungkinan cerai itu kita tipiskan. Seminggu WhatsAppan saya telepon, will you marry me? Dia bilang, oke, ayo ketemu dulu sekali deh. 2 bulan berikutnya kita ketemu sekali, dan udah engage, minggu depannya engage, bulan depan nikah. Cinta itu domain rasa. Kalau udah cocok, baru dipikirkan. Perkara aku suka itu karena aku tahu ketika obrolan nyambung dan dia menangkap buku yang aku baca, wah menarik nih cowok ini. Aku akan jatuh cinta kalau dia bisa memahami apa yang aku bilang atau pertanyaan yang aku tanya dan dia bisa jawab, itu pasti akan bikin aku blooming. Gue tuh harus jatuh cintanya sama dia sekarang atau gue harus jatuh cinta sama potensinya atau gimana sih? Waktu itu aku tanyain, kamu itu dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur lagi, itu schedule kamu ngapain aja sih gitu. Aku pengen lihat nih detail kamu ngapain aja. Karena aku tuh percaya ya, sesuatu yang dilakukan dengan baik itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik nantinya gitu. Nah dari apa yang dia lakukan, dari mata dia terbuka sampai tertutup, itu tuh sebenarnya udah bisa memperlihatkan gitu kayak apa hidupnya ke depan gitu. Logik dan objektif tuh kadang gak berlaku di kondisi tertentu. For example, saya bilang bahwa I love this perfume, ratingnya bagus, semua teman saya suka. Tapi kemudian istri saya bilang, I don't like this perfume. Siapa yang benar? Istri. Subjektif kan? Tapi itu yang benar. Dia di Jeddah, di Arab, saya di Indonesia. Saya nggak pernah nafkahi dia secara material. Saya bilang, you kan kerja, gaji lebih banyak. Dan kita fine-fine aja. Terus kita mikir kan dulu ya, kok bego banget sih suaminya. Padahal istri tuh pengen, karena dikasih 1.500.000 itu udah happy banget. Banyak yang jatuh cinta tapi nggak tahu cara menjaganya. Banyak yang pandai bicara tapi tak pandai mendengarnya. Cinta bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang lebih tenang. Bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau belajar. Cinta yang cerdas tidak selalu keras. Ia lembut tapi tegas. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan cukup dengan rasa. Cinta yang dewasa bukan yang berapi-api, tapi yang bertumbuh tanpa saling membakar diri. Hari ini kita bicara tentang cinta yang tumbuh bersama logika. Tentang rindu yang tak buta, tentang 2 manusia yang belajar mencintai dengan kepala dan jiwa. Bersama tamu kita kali ini, Indra dan Laila. Selamat datang. Halo, thank you udah diundang. Jadi nanti kita bacain some backgrounds dari dirimu, tapi kamu punya buku kan? Yes. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku mau traktir 3 buku giveaway buat teman-teman pendengar di sini. Nanti tulis 3 poin, 3 insight yang menurut kalian berguna di kolom komentar. Lalu nanti kita pilih based on suka-suka kita. Oke, jadi tulis yang bagus, nanti kalau kita suka kita kasih. Oke? Nah, untuk kasih konteks sedikit, Mas Indra ini siapa sih? Gitu. Mas Indra ini program director di Sampurna University, penerima mahasiswa LPDP, delegasi COP COP 27, dan the most outstanding youth dari Kemenpora. Dan Mbak Laila sendiri adalah seorang ibu, mantan awak kabin Saudi Airlines yang pernah terbang ke 6 benua. Lulusan ilmu politik dan kebijakan publik. Jadi ini pasangan ambi. Oke? High achiever kamu. Umbi kayaknya gitu. Umbi. So, udah dapat konteks. Kalau kalian mau ngelihat gimana orang cerdas itu menikah dan gimana menavigasi pernikahannya, stay tune di podcast kita. Yes. So, aku mulai ya. Oke, sebenarnya penasaran banget karena pertama kali kenal Mas Indra sama Mbak Laila itu dari online. Mungkin aku sempat share juga ke teman-teman, tapi buat yang belum tahu, one day tuh kayak di Instagram aku tuh muncul gitu kan postingannya Mbak Laila bilang, aku kalau cari cowok tuh yang maunya tuh orang yang sampai ada di level ontologi. Kata gue gini, ini bahasanya berat banget nih gitu kan, tapi make sense sih pas gue baca-baca. Ya gue suka belajar tapi gak segitu akademiklinya juga, tapi kayak oke, menarik. Terus waktu itu aku kepikiran, oke, one day gue pengen ngobrol sama orang-orang. Biasanya langsung di forward, bisa nih, oke siap gitu, masukin
masukin folder yang sama-sama tuh undangan podcast gitu. Nah hari ini sebenarnya aku pengen ngobrol langsung dan tanya langsung gitu kan ke Mas Indra dan juga Mbak Laila. Kalian mungkin punya cerita yang berbeda, tapi how do you guys met gitu kan? Dan apa yang akhirnya membuat kalian tertarik satu sama lain? Apakah boleh pakai masukin ontologi tadi? Kalau enggak pun juga nggak apa-apa. So silahkan. Mungkin mau Mas Indra atau Mbak Laila duluan? Ladies first. Oh ya, oke. Fun fact, kita itu ketemu lewat sosial media ya, Instagram. Oke. Back to 2018, waktu itu Mas Indra lagi S2 di Monash University. Aku baru lulus S1, terus aku join di projectnya Mas Indra gitu. Hanya sebatas itu. Program. Betul, hanya sebatas itu, follow-followan, udah terima kasih gitu ya. Aku pindah ke Saudi karena aku tinggal di Jeddah, nggak pernah komunikasi sampai 2021 pas COVID. Itu kayaknya kali pertama kita ngobrol. Jadi sejauh 2018 ke 2021 tuh memang tidak ada koneksi yang gimana-gimana gitu ya. Sampai akhirnya memang kebetulan di tahun 2021 itu aku merasa aku juga butuh partners gitu ya, and open to every communication, dan salah satunya kita mulai ngobrol di tahun itu. Jadi kalau dibilang gimana kalian ketemu ya, good thing we have Instagram, kami ketemu di situ. Jadi dari DM-an? DM. Oke, jadi dan itu terrestrict waktu pandemi? Sebelum pandemi? Aku ikut programnya dia online, tapi ngobrolnya pas pandemi 2021. Oke, baru ngobrol 2021 dan langsung jadinya 2021? Iya. Within 4 months. 4 months. Oh, that's fast. Dan belum pernah ketemu. Jadi sekali ketemu bulan depannya married. Iya. Oh. Wow, mantap. Kayak semi-semi ta'aruf gitu ya jatuhnya Exactly, ya. betul. How it works? Mungkin Mas Indra juga bisa cerita. Oh, interesting. Yang menarik ya, jodoh tuh agak misteri ya. Kita sepakat jodoh tuh misteri. Dan aku tuh buat kalkulasi sendiri. Jadi kalau menurutku pacaran itu punya potensi untuk cerai 50-50. Tidak pacaran pun punya potensi untuk cerai 50-50. Saya pikir kalau menghabiskan waktu untuk 50 ketakutan untuk perceraian, lebih baik kita menghabiskan waktu untuk 50 untuk bahagianya. Bagaimana cara agar potensi 50% tidak bercerai itu? Pacaran after marriage, saya bilang. Jadi bertumbuh kita after marriage saja, karena uang saya jelas tidak terkuras di pacaran, waktu saya tidak terkuras untuk pacaran, energi saya tidak terus untuk pacaran. Jadi kita alihkan semua waktu, energi, dan kapasitas untuk pacaran pasca menikah, agar 50% kemungkinan cerai itu kita tipiskan. Jadi ya, logikanya kayak gitu waktu itu. Jadi makanya nggak ketemu, saya DM-an, kita WhatsApp, dan seminggu WhatsAppan saya telepon, will you marry me? Saya bilang. Dia bilang, oke, ayo ketemu dulu sekali deh. 2 bulan berikutnya kita ketemu sekali, dan udah engage, minggu depannya engage, bulan depan nikah. Nice. Tapi kan apa yang dipertimbangin gitu? Maksudnya itu kan cukup cepat walaupun kenalnya dari 2018 tapi nggak intens, tiba-tiba intens 4 bulan. Apa sih yang bikin klik gitu? Apalagi nggak ketemuan di offline tuh. Iya, aku kali ya. Sebetulnya sebelum pandemi itu aku ngerasa ada di titik kayaknya aku udah butuh pasangan deh gitu. Merasa secara personal tuh udah ready gitu untuk punya komitmen yang lebih serius dengan seseorang. Karena memang sebelumnya itu aku nggak yang tipikal cewek-cewek pacaran gitu loh. So I never been into a relationship yang serius gitu dengan seseorang. Di saat aku merasa aku ready dan aku tahu kayak aku akan punya relationship untuk jadi ke pernikahan, aku udah tahu kan kayak gambaran ke depan pernikahan itu seperti apa, visiku apa. Jadi aku di saat yang bersamaan juga mempersiapkan sosok seperti apa yang akan cocok untukku gitu. Jadi I'm trying to figure it out dengan nge-pointers itu supaya lebih easy gitu ya. Kriteria, baik dari kriteria, baik dari fisiknya, intelektualnya, agamanya, of course finansial, sama sosial emosional gitu. Jadi aku breakdown poin-poin itu. Misal nih fisik, aku sebetulnya nggak perlu yang ganteng banget misalnya, tapi lebih tinggi daripada aku, fisik udah oke gitu. Nah lanjut religion, aku memang butuh orang yang seagama gitu. Nah untuk level-levelnya nanti aku akan breakdown lagi gitu. Terus finansial sebenarnya karena waktu itu aku umur 25 dan nyari mungkin agak sepantaran, pasti dia nggak akan mapan-mapan banget kan gitu. Jadi sebenarnya finansial tuh selama dia
akan berpotensi menjadi sesuatu, aku udah fine gitu. Punya Potensi untuk menjadi satu. Jadi nggak yang mapan secara finansial, aku ketemu terus nikah, enggak gitu. Jadi I can see that man, he has that potential to grow. Okay, I will marry him gitu. Terus habis itu of course intelektualnya ini yang paling penting bagi aku pribadi, karena aku tuh kan ya bisa dibilang mandiri lah. Agak susah bagi aku untuk mendengarkan orang lain kalau misalnya itu doesn't make sense to me gitu. Jadi menurutku sepanjang aku hidup itu ya, aku akan mendengarkan sesuatu yang menurutku logis untuk aku terima gitu. Dan aku butuh orang yang secara berpikir memang agak di atas aku gitu. Nah jadi itu juga jadi kategori, dan of course sosial emosionalnya gimana dia dengan lingkungannya dan cara dia bersikap gitu, apakah laki-laki soft spoken atau apa gitu. Nah jadi setelah aku punya poin-poin itu, aku mulailah tuh untuk mengenal laki-laki yang aku cari sendiri atau dikenalin temanku, dan biasanya kalau nggak cocok ya 2 minggu 3 minggu aku skip gitu. Jadi cepat sampai akhirnya berhenti di Mas Indra, karena aku merasa oke, dia nih yang cocok dengan karakter ini, mencukupi dari 5 poin yang aku cari saat itu. Makanya ketika Mas Indra propose untuk punya relationship yang lebih serius, aku iyain gitu. Jadi mungkin terlihat bukan sulit ya, tapi karena aku udah tahu yang aku cari apa, jadi akan mudah gitu. Sorry, ini adalah tanda bahwa gue penasaran dan gue pengen bertanya. Oke. Soalnya aku suka rebutan. Oke. Jadi kayak sebelum diambil aku mau nanya dulu. Yang aku pengen tahu adalah what was your vision waktu itu gitu. Apakah visi ini memang hanya di sosok prianya seperti apa, atau you also have a vision kayak sebenarnya mau relationship atau marriage yang kayak gimana? Well, vision ini cukup besar ya dari aku pribadi, karena saat aku umur 23 tahun itu aku kan punya checklist mimpi ya, dan thank God, alhamdulillah aku udah checklist semuanya. Di saat itu tuh aku ngerasa I want to be more beneficial for others gitu. Jadi yang aku cari itu ketika menikah bukan kita berduanya bagus gitu, tapi kita berdua ini bisa berdampak luas gitu. Dan aku tahu dampak itu akan aku dapatkan kalau punya suami yang cukup sosialis gitu, yang tahu gitu kalau dia itu juga butuh untuk berdampak lebih luas lagi gitu. Jadi satu visi itu yang sebetulnya aku dapatnya memang dari Mas Indra, karena aku tahu waktu itu aku tanya, kamu itu standar sukses bagi kamu itu apa gitu. Di situ aku lihat apakah dia ingin sukses emang dia dengan keluarganya aja, atau kesuksesan itu adalah untuk membuat sekitarnya juga ikut berkembang gitu. Nah itu sebenarnya kenapa aku butuh punya visi dan pasangan yang juga mendukung visi aku itu gitu. Nah waktu itu jawabannya Mas Indra apa tuh yang akhirnya bikin kamu yakin gitu? Waktu itu sebenarnya panjang juga ya kalau sampai ke sana, karena banyak hal yang kita lalui, tapi aku tahu satu hal sebenarnya nggak dari omongan dia, tapi dari apa yang dia lakuin. Karena waktu itu Mas Indra saat itu COVID, dia itu kontribusinya itu sangat ngajar. Kamu selalu lakuin webinar online, kamu tuh selalu mikirin kayak gimana ya caranya bikin lokal komunitas supaya orang-orang di kampungku itu juga bisa berkembang kayak kita gitu. Karena pandemi is really restricted for everyone gitu, jadi orang tuh nggak bisa keluar, tapi dia tuh selalu punya keinginan untuk membuat orang lain tuh lebih baik dari dia yang sebelumnya. Itu yang menurut aku kayak okay, I will marry this guy gitu. Interesting. Kalau dari sisi Mas Indra sendiri, apa yang dilihat dari Mbak Laila? Atau mungkin punya kriteria-kriteria tersendiri nggak kayak Mbak Laila? Ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Ada 5 kriteria tadi emang kita breakdown bareng. Masing-masing kita udah punya kriteria, tapi kita coba align ya antara misalkan kayak physical, kemudian financial gitu-gitu ya, religion dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang saya cari waktu itu adalah saya itu orang yang cukup aktif. Saya bisa 24 jam di luar tuh. Dan saya mencari tipikal perempuan yang bisa sedikit ngerem saya, tanda kutip gitu ya. Karena saya tuh orangnya cukup ya sosialis tadi kalau kata Mbak Laila. Saya tuh selalu berpikir kayak apalagi yang bisa saya kasih ke orang, apalagi yang saya bisa bantu ke orang misalkan dan seterusnya. Nah kebetulan Laila tuh waktu itu menurut saya adalah cewek yang cukup independen, dan karena logika waktu itu adalah independen itu kan sangat erat dengan self-centered. Saya butuh perempuan yang self-centered agar bisa narik saya sedikit masuk ke dalam ekosistem rumah tangga personal. Otherwise kalau dua-duanya orangnya sangat aktif di komunitas misalnya atau di organisasi misalkan, bisa gak ketemu tuh di rumah tuh. Jadi 24 jam saya hilang sana dia sana, tapi saya butuh orang yang cukup bisa care about me personally, care about her personally. Jadi dan saya pikir itu. Dan yang paling penting waktu itu adalah I love
people who reading books ya, dan kita sering diskusi buku di DM pas waktu itu. Jadi saya mulai kenalan waktu itu ketika dia megang buku Rumi waktu itu. Saya suka Yuldin Rumi dan kita ngobrol banyak hal tentang beli buku di mana. Terus kemudian dia juga ngobrol minta rekomendasi buku dong, dan dari situ kita ngobrol banyak tentang buku. So I respect persons by what they are reading sih sebenarnya. Oke, dan apa yang membuat Mas Indra waktu itu kayak I wanna marry this person gitu? Ayo loh. Saya tuh ini agak-agak spiritual sebenarnya jawabannya. Jadi saya tuh suka ada satu kajian dari Pak Prof. Quraish Shihab bahwa jodoh itu adalah seseorang yang, jadi jodoh itu bukan tujuan akhir tapi proses. Jadi Pak Quraish itu ngeliat jodoh itu sebenarnya bukan kita cari keliling dunia, tapi bisa nggak kita bentuk bersama gitulah. Nah dari situ saya ngerasa bahwa ada kemungkinan perempuan ini adalah jodoh saya, ada kemungkinan bukan jodoh saya, tapi saya nggak tahu apakah iya apa tidak. Yang paling tahu Tuhan yang maha besar gitu kan. Jadi cara terbaik waktu itu, karena kondisi waktu itu saya udah siap ya, saya istikharah aja. Saya bilang kalau dalam 3, 4, 7 hari tidak ada tanda-tanda, waktu itu lewat guru saya bilang, Dra, kalau istikharah itu kalau kamu setelah istikharah ada tanda-tanda yang berpotensi menggagalkan, berarti bukan itu jalannya. Saya tunggu tuh, nggak ada potensi gagal. Artinya komunikasi jalan bagus, orang tua kita juga ngobrol, saya video call orang tuanya juga bagus. Dia ngobrolin orang tua bagus, kayak kok nggak ada tanda-tanda menggagalkan nih gitu. Kayaknya ini suara Tuhan, saya bilang gitu. Jadi sih udah saya maksimalkan aja waktu itu. Jadi emang ketika memutuskan agak berserah waktu itu, kayak ngerasa saya nggak tahu ini tujuan terbaik atau bukan. Tentu Allah yang maha tahu. Saya bilang sebagai manusia saya berikhtiar, kalau emang bukan dia, gagalkanlah di proses ini. Saya kasih deadline tanda kutip ya, 7 hari deh, kalau bisa gagal dalam 7 hari. Entah apapun lah, entah komunikasi jadi jelek lah, entah apa. Tapi faktanya nggak gagal, dia bilang oke, this is the answer. Itu mindset yang bagus sih, minta tanda untuk gagal. Karena kadang orang terlalu bertahan terlalu lama mencoba mempertahankan yang kayak terus ada kayak sunk cost fallacy gitu kan. Gue udah setahun 2 tahun masa belum nggak gue nikahin atau segala macam gitu. Tapi di saat tahu saatnya nggak lepas, saya nggak lepas gitu. Nah, oke, ngomongin independent woman gitu kan. Ini pasti aku balik lagi, aku bias gitu. Tapi yang sering aku dengar adalah kayak cowok tuh agak uncomfortable sama cewek yang dominan, yang mendominasi dia gitu kan. Apalagi yang kayak pinter, apalagi yang kayak gue banyak baca banget di thread kayak, atau itu dulu, gue nggak tahu sekarang masih eksis apa. Gue harus hati-hati banget ngomong ini sih ya. Jadi konteksnya harus gue padetin dulu. Oke, cewek jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau kan. Ada juga yang ngomong itu kan, orang tua gitu kan. Zaman dulu, gue nggak tahu masih eksis apa enggak gitu. Tapi di single pool kita pun, di single poolnya Coach Anes dan Ranum itu banyak. Maksudnya yang kayak profilnya kayak kalian gitu, S2 udah financially stable dan segala macam, susah aja gitu. Nah kalian kan dua-duanya high achiever gitu kan, udah inilah, udah cerdas dua-duanya lah. Kok beda ya sama single pool kita ya? Apa yang beda dari kalian sih sebenarnya? Kalau saya pribadi dan Laila juga mungkin sepakat ya, kita berdua tuh kita punya basis pikiran tuh kayak ke-split gitu. Ada satu hal yang kita sangat logik gitu ya. Tapi ada hal lain yang sebenarnya ini domain yang sangat spiritual. Untuk hal-hal tertentu kita tuh tidak menggunakan logical terlalu kuat gitu. Untuk cinta itu kita batasi spiritual. Karena menurut kita, menurut saya personally mungkin dia berbeda. Tapi menurut saya cinta itu domain rasa. Kalau udah cocok baru dipikirkan. Dicocok logikan gitu loh dengan visi kita, bukan kemudian kita filter di awal. Karena menurut saya kalau filter di awal agak sulit sekali tuh mencari orang sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi saya klik dulu, artinya kalau klik itu berarti kita lihat appearance-nya, sosialnya, artinya sosial media dan segala macam, circle-nya mungkin cuma sebatas itu yang kita bisa lihat. Nah kalau dari 3 itu kemudian udah klik, dan klik itu soal rasa, kayak I love this girl, ya udah tuh mau aja dulu. Jadi buka hati dulu, baru kemudian kalau dia mau juga, baru kita sama-sama yuk kita punya visi ini, kamu punya visi ini, mau nggak kita align-kan bareng. Jadi objektif itu muncul atau logical itu bisa muncul itu pasca rasa itu klik dulu, bukan dipaksakan di awal. Jadi kalau logika saya seperti itu. Jadi kalau di awal
semua orang harus kita habisi dengan logika kita masing-masing ya, dan itu kan sangat subjektif ya. Oh dia nggak tinggi, oh dia nggak cakep, oh dia nggak kaya. Sampai kapan kita nyari orang yang perfect gitu ya. Jadi kalau saya personally, saya klik dulu, dan klik itu soal rasa, lagi-lagi saya gunakan logika. Hati saya bilang, oh saya tertarik dengan perempuan ini, kita coba ngobrol, dan ketika ngobrol yuk kita coba align-kan logika itu. Kalau ada yang tidak nyambung dengan logika saya atau visi kita agree to disagree aja. Berarti kamu udah suka sebelum kamu itu propose aku? Exactly lah. Tapi aku udah ada poin lain deh. Ayo. Menarik. Karena bagi aku waktu mengiyakan Mas Indra itu sebenarnya perasaannya belum tumbuh gitu. Dia belum tumbuh. Jadi aku sangat logis sekali saat lihat dia gitu. Karena bagi aku pribadi, aku juga belum ketemu dia kan. Waktu itu kan kita based on online ya, kita Zoom meeting segala macam gitu. Dan bagi aku lagi-lagi karena kita udah pernah follow-followan dan aku udah mantengin Instagramnya itu secara tidak langsung ya, udah ada karakter-karakter yang kayak ya dia nggak easy publishing private to Instagram, itu udah jadi nilai plus juga. Abis itu yang bikin Mas Indra menarik itu bagi aku sebenarnya emang kebetulan karena aku dulu tuh kuliah anak pergerakan ya, aku tuh suka baca buku-buku yang kayak Madilognya Tan Malaka, buku yang Nurcholish Majid gitu, Dunia Sofi, yang menurut aku not everyone gonna read this book. Dan waktu aku tanyakan ke dia baca dong buku itu, dan menurut aku oke, ini bagus nih. Karena waktu aku kuliah, aku sadar betul buku-buku pergerakan yang aku baca itu secara tidak langsung sangat mempengaruhi logika aku berpikir gitu. Dan menurutku ketika ada orang lain yang membaca itu secara tidak langsung, pasti logikanya akan kebentuk gitu. Dan lagi-lagi, perkara aku suka itu karena aku tahu ketika obrolan nyambung dan dia menangkap buku yang aku baca, wah menarik nih cowok ini. Nah itu sebenarnya yang jadi poin bagi aku. Jadi I don't love you at first gitu, tapi aku tahu kamu pasti logika arah kamu nih ke arah sini nih. Nah itu sebenarnya kalau aku ya bikin aku klik ke dia. Jadi kalau saya pribadi rasa dulu baru logika belakangan. Kalau dia logika dulu di filter baru kemudian rasa belakangan. Karena aku akan tahu, aku akan jatuh cinta kalau dia bisa memahami apa yang aku bilang atau pertanyaan yang aku tanya dan dia bisa jawab, itu pasti akan bikin aku blooming gitu. Dan itu akan terjadi terus menerus apalagi selama kita selalu belajar gitu ya. Ketika dia bisa menjawab itu pasti akan membuat aku selalu jatuh cinta sama dia gitu. Itu sih menurut aku. Kalau aku ya, jadi I don't love you at the first sight, kayak kamu punya perasaan dulu enggak, tapi aku punya perasaan seiring aku tahu kayak dalamnya pikiran Mas Indra gitu. Penemuan juga di biologi pun. Dulu kan kita taunya sperma yang lari gitu masuk gitu kan. Tapi info-info terakhir itu sel telur yang mempersilahkan sperma terpilih yang masuk. Oke. Ngerti kan? Iya, Ngerti kan? Kayak gitu loh. Jadi kayak analogi biologinya. Iya, analogi biologinya gitu. Maksudnya kayak cewek jadi kayak milih gitu kan. Gitu. Dan tadi kalau aku boleh rangkum sedikit, jadi orang-orang yang cerdas ini yang memang lagi susah dapat jodoh mungkin terlalu leaning into logic, jadinya gimana ya, anggapannya nih kalau nyari barang di toko di ini ya di online gitu ya, filternya banyak banget, barangnya jadi dikit gitu kan ya. Gitu. Suka aja dulu dengan barangnya, dengan modelnya. Seruduk kemudian dulu. cocok logikan. Ya udah nggak apa lah, mungkin barangnya nggak cocok amat tapi masih fungsional kayak gitu. Ini bicara barang ya. Ini bicara barang ya. Analogi barang. Bicara barang ya. Kayak udahlah mungkin nggak sesuai dengan niatan awal tapi masih punya fungsi yang kita butuhkan misalkan. Nah, kalau perempuan kalau saya jadi saya suka aja dulu tapi kemudian dia punya kekurangan pasti, saya punya kekurangan pasti, ya udah itu kita sinkronkan aja deh sambil berjalan. Nah, itu bahasa dia tadi, kita jatuh cinta aja deh sambil berjalan kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sama logika pikirnya. Sama berantemnya nanti di rumah. Nah, tadi kan nyambungnya lewat buku nih. Iya. Gini, orang yang claiming dia sapioseksual, dia bukan sapioseksual. Tapi ini dari kita gitu. Tapi do you consider you guys tuh sapioseksual atau ya at least connected by intellectuality? I think we were connected by intellectuality. Tidak terlalu sapioseksual banget. Iya, enggak yang sapioseksual gitu ya, sangat ekstrim sapioseksual tuh enggak. Tapi kita emang sadar ya dari awal kita kenalan tuh emang we talk about the books more gitu. Iya, karena menurut saya kita berdua sepakat bahwa intelektual itu basis dari hubungan yang sehat. Yes. Hubungan yang sehat itu kan pasti punya indikator. Nah, indikator itu harus di breakdown satu-satu. Nah, untuk nge-breakdown hubungan yang sehat, kita harus tahu banyak
For example, kita bicara tentang finansial. Kita harus tahu ilmu finansial. Kita punya anak, kita harus tahu ilmu anak. Kita punya keluarga, harus mengerti ilmu keluarga yang besar, extended family dan seterusnya. Dan itu tuh butuh intelektual yang cukup lah. Jadi saya pikir basis atau kemauan untuk belajar adalah fondasi awal dari segala hubungan baik di keluarga. Kita bodoh sampai hari ini, tapi kita masih pengen terus belajar, apalagi yang kita nggak tahu ya, apalagi kita, dan curiosity itu dibangun oleh intelektual yang cukup mapan. Saya pikir itu yang mempertemukan kita pada akhirnya sih. Iya bener sih, maksudnya kayak untuk menjalani sebuah hubungan ya lu mesti tahu dulu, atau ada keinginan untuk tahu. Karena ada orang ya udahlah, aku kayak gini, aku tuh agak ke orang yang seperti apa itu, adanya gitu. aku kayak gini ke orangnya, enggak, people will change. Setelah podcast ini aja mungkin pandangan kita akan berubah, ya kan? Jadi people always change. So I appreciate people yang okay, aku mungkin dulu punya pikiran yang seperti ini, tapi I will change if you can, influence me, if you can teach me, if you can lead me, I will change. Gitu-gitu loh sih. Jadi kemauan untuk berubah dan kemauan untuk belajar hal yang baru sih. Dan itu basisnya intelektual. Okay. Tapi ini sebenarnya menarik kayak, ini kalau aku persimpel nih buat kalian yang lagi nonton nih, growth mindset lah gitu ya, daripada fixed mindset. Karena kan kayak kalau kita mau, I do agree, hidup terus berubah, zaman terus berkembang, maka kita pun sebagai individu di dalam relationship pun pasti akan berubah dan ataupun berkembang, gitu kan. Entah ya tadi berubahnya dalam positif atau tidak, dan berkembangnya ke arah yang lebih baik atau ya mungkin tadi malah menciut gitu kan. Nah, aku jadi keinget tadi kalian sempat ngomongin soal potensi, gitu. Nah, aku pengen kita discuss sedikit, masukin di sini, ngomongin soal growth mindset dan fixed mindset dan juga potensi. Karena gini, kalau di beberapa konten di sosial media yang aku lihat, karena timeline aku kebanyakan adalah love and relationship, banyak yang kayak gini, jangan jatuh cinta sama potensinya dia gitu, lo juga harus lihat dia apa adanya gitu. Tapi at the same time kalian juga melihat potensi satu sama lain gitu kan. So it feels like harus diapain sih nih gitu. Apakah menurut kalian pribadi ya, apakah memang kayak gue tuh harus jatuh cintanya sama dia sekarang, atau gue harus jatuh cinta sama potensinya, atau gimana sih, 50-50 atau gimana? Mungkin kalau dari pandangan kalian, terutama untuk tadi modal membangun relationship yang sehat, maka harus ngelihat yang mana? Silakan. This very difficult questions. Kayak lagi di sidang ya kita ya. Gini, saya tuh percaya bahwa kita tuh punya modalitas. Misalkan ada satu buku judulnya Unfair Advantage. Ada 5 modalitas tidak yang dimiliki manusia. Tuh. Miles sebutnya money, insight, locations, education, status. Mbak Anes punya status karena bapak ibu beliau orang besar, status. Kita mungkin nggak punya money, mungkin Mbak Anes lebih punya money. I have balls. IQ misalkan, IQ ada orang yang misalnya intelektualinya lebih pinter dari kita, ada yang enggak, itu IQ. Location ada tinggal kota besar, mereka tinggal di Bali, itu tinggal di Jakarta, itu location. Education ada yang sekolahnya di mana segala. Itu semua potensi. Itu menjadi sebuah indikator awal untuk melihat bagaimana orang itu bisa bertumbuh. Tapi tidak menjadi satu-satunya indikator bahwa ini pasti akan seperti itu. For example, ada orang yang money-nya oke, tapi menggunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak baik misalkan, atau corrupt misalkan, dan seterusnya. Berarti kapasitasnya terhalang oleh kegiatannya atau aktivitasnya yang tidak baik. Location misalnya, ada orang yang locationnya bisa jadi underprivileged kayak saya misalnya, saya berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat, S1 saya di Kalimantan Barat. Mungkin location comparing to Jogja, Bandung, Jakarta agak lebih terbelakang, tapi ada struggle lebih gitu loh, karena saya anak daerah, saya pengen nih give some more energy. Jadi lagi-lagi saya sepakat bahwa potensi itu penting, tapi yang lebih penting sebenarnya hari ini, present ini, dia nggak doang ngapain dengan potensi itu. Jadi mungkin itu menggabungkan itu. Jadi potensi bicara future, apa yang ada sekarang itu sebenarnya gambaran apa yang dia sudah lakukan terhadap modalitas tersebut. Nah, kalau kita gabungkan keduanya sebenarnya bisa nyambung tuh. Potensi aja nggak cukup, saya sepakat. Kita harus tahu apa yang ada di sekarang. Saya juga nggak sepakat kalau kita lihat di sekarang deh, lupakan potensi. Saya juga nggak sepakat ke situ. True. We need to see both perspektif dan kemudian kita coba align-kan. Tentu kita nanti bisa mereduksi beberapa kasuistik misalkan. Seperti saya misalkan, secara money uang dia tuh jauh di atas saya, karena kerja di luar negeri jauh di atas saya.
Ya kita ngobrol dari Miles ini saya nggak punya money, saya bilang kamu punya money, kamu setuju nggak? Tapi mungkin secara intelektual saya mungkin lebih punya privilege, secara education saya punya privilege, status kayak kita orang kita first family ya, keluarga kita, ibu kita, bapak kita betul-betul struggle banget, jadi kita nggak punya banyak hal, tapi kita punya beberapa poin yang kita saling melengkapi. Dari ini semua kita bilang cukup nggak untuk kemudian lanjut ke jenjang berikutnya, dan lihat waktu itu obrolan kita adalah go big or go home nih. Dan kita sepakat go big, oke. Berarti ada hal yang kita tidak punya, kita coba bareng. Ada hal yang kita punya, kita coba saling melengkapi. Jadi mungkin itu sih. Mungkin tambahan juga ya, potensial yang tadi itu untuk meyakinkan aku ya, karena waktu itu Mas Indra bahkan sebelum kita mau serius menikah itu kamu resign juga ya. Jadi dia nggak punya stable. Lagi jobless waktu itu. Jobless gitu, tapi kita tetap go big. Itu kenapa? Karena aku ingat banget waktu itu aku tanyain, kamu itu dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur lagi, itu schedule kamu ngapain aja sih gitu. Aku pengen lihat nih detail kamu ngapain aja. Karena aku tuh percaya ya, sesuatu yang dilakukan dengan baik itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik nantinya gitu. Nah dari apa yang dia lakukan, dari mata dia terbuka sampai tertutup, itu tuh sebenarnya udah bisa memperlihatkan gitu kayak apa hidupnya ke depan gitu. Nah itu sebenarnya jadi poin penting bagi aku, karena mungkin aku kerjanya sibuk ya, terbang segala macam gitu, jalan di rumah. Aku tuh tahu persis aku nggak akan cocok dengan laki-laki yang mungkin dia nggak sesibuk itu gitu. Makanya itu juga jadi poin aku, dan itu adalah cara aku ngelihat gimana dia bisa memaksimalkan potensial yang udah dimiliki dari apa yang dia lakukan hari ini gitu. Kamu tadi bilang Inspirasi untuk cewek-cewek atau cowok-cowok yang mau nge-assess atau at least jadi bahan obrolan saat dating itu tadi. Dari lu bangun tidur sampai lu tidur, lu ngapain aja. Dari situ bisa ke jadi kayak micro life gitu. Micro life kayak oh iya, ya rebahan aja sih. Ya udah, bye-bye gitu kan. Iya. Oke. Tapi dari sini aku juga yang soalnya ini emang selalu jadi quotes-unquotes polemik di sosial media gitu ya. Ada yang bilang kayak jangan cintai potensinya aja, tapi jangan mencintai dianya sekarang aja gitu kan. Jadi dari cerita kalian pun dan merefleksikan ke perjalanan kita, I do agree. Tadi aku mau highlight poinnya Mas Indra bahwa kadang diri kita sekarang itu bisa jadi posisi yang sudah memaksimalkan potensi kita sebelumnya atau tidak gitu. Dan kalau aku refleksi waktu itu apa yang bikin aku mau sama Yaser, sebenarnya I do agree kalau dibilang secara ekonomi, status, sosial kita tuh beda banget. Gitu. Kayak yang no minus plus itu. Ya, nah waktu itu aku tuh ngitungnya, ibarat kata gini, kayak bahkan waktu pas kita ketemu sama gajiku juga lebih gede daripada gajinya dia gitu. Jadi waktu pas ketemu tuh pas aku mikir gini, oh gue gajinya misalnya gitu ya udah di level 4 misalnya gitu. Aku ngeliat Yaser di level 3. Tapi aku tuh untuk nyampe level 4 aku tuh mulai dari 0 gitu. Karena mungkin my mom and dad is giving me privilege gitu kan. Jadi kayak usaha gue tuh 4. Tapi Yaser sampai 3. Dia tuh dari minus 3 gitu. Jadi itu yang akhirnya kayak mencoba mengkuantifikasi dong gitu kan, kayak apa sih definisinya minus 3, banyak yang nanya. Ya mulai dari sesimpel dia waktu itu bayar SPP aja susah gitu kan. Dia pernah ada momen belum nggak perlu. Oke. Dia pernah kayak 3 semester ya? Apa 6 semester? 6 semester lah. 6 semester dia tuh cuma makan paket goceng namanya, which is nasi, telur dan sayuran gitu. Sama lagi. Aku aja minta. di UKM. Aduh. Nah itu tuh aku gini kayak, damn, it's a life yang gue I never imagine gitu kan. Dan tapi yang bikin aku justru mau adalah gini, wah kalau orang ini bertahan selama 6 semester bisa makan paket goceng dan dia udah sampai di level 3, itu akhirnya aku ngeliatnya kayak for me itu tuh dia di level minus 3 sampai plus 3, which is ada gap 6. Sedangkan gue dari 0 sampai 4 gue 4 gitu. Terus waktu itu yang gue pikirkan adalah gini, kalau dia dari minus 3 sampai 3 itu bisa, what if dengan quotes unquote resources, privilege yang gue punya, kita bukan hanya dia pasti bisa go more of this gitu. Dan itu yang akhirnya membuat aku berpikir kayak okay, I think this is my guy gitu. Karena kalau misalnya nggak nyari yang lebih ganteng bisa, yang lebih tajam bisa. Nggak ada yang lebih ganteng. Oke. Sekarang nggak ada yang lebih ganteng sayang. Sekarang nggak ada yang lebih ganteng. Okay. Gitu kan. Tapi maksudnya kayak ya mau selalu gitu, selalu ada yang lebih gitu. Tapi I also know
when enough is enough. Karena Enough. kayak udah tahu, oh gila untuk nemu orang dari -3 sampai +3 nih nggak banyak loh gitu. Dan I think that's why what I appreciate gitu, karena kayak hidup berubah, AI apa, waktu itu belum ada AI kan, tapi kayak indikator gue gini, gerbang parkir sama pintu tol. Waktu itu kan masih orang kan yang jaga kan, lama-lama diganti pakai mesin kan. Terus gue ngeliat di situ kayak, wow gila, job nih bakal diganti nih sama mesin. Sebagai orang HR doang langsung mikir gitu kayak, gue harus mencari orang yang versatile nih gitu kan, yang gak bakal digantikan dengan mesin-mesin gitu. Mesin ATM jadinya. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman hopefully cerita tadi bisa ngasih gambaran yang lebih detail lah gitu, bahwa di satu sisi kalau kita mau ngeliat potensi iya, tapi juga jangan lupakan bahwa diri kita sekarang atau diri orang tersebut sekarang itu berasal dari mana dan udah memaksimalkan potensinya mereka atau belum gitu. So if you're expecting someone yang udah jadi sekarang, emang lu juga udah jadi gitu. Emang lu kayak tadi Mbak Laila dan Mas Indra bilangnya sama-sama umur 25 mungkin aware gitu loh, masih ada perkembangan dari sisi financialnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi mawas diri ya guys, self aware jangan lupa, dan tanyakan itu tadi apa lifestyle ya, keseharian. I think that's a really good. Nah, sebagai dua-duanya yang academically bagus, maksudnya gue tuh IP gue 277, terus kuliah gue berantakan dan segala macam gitu, jadi kayak pacaran pun berantakan gitu, jadi mungkin waktu ketemu Anas juga kayak wah semuanya swipe kanan semua gitu kan, di Tinder, kita ketemu di Tinder gitu, dan ya nggak begitu banyak. Awal-awal pacaran nggak begitu banyak intellectual conversation ya, tapi di 1 tahun pertama pacaran memang itu shifting individual kita lagi shiftingnya juga gitu. Akhirnya makin kesini obrolan kita makin dalam dan seru gitu. Nah apalagi kalian berdua yang udah punya modal academically dan rasional yang cukup tinggi lah, let's say gitu. Nah cenderungnya kan gitu ya, orang tadi kan dirimu bilang kayak gua nggak mau ngikutin apa kata orang yang menurut gua nggak make sense gitu kan. Nanti kan ada cenderung debat aja gitu. Nah gimana nih menyeimbangkan antara logic and perasaan di dalam pernikahan? Ya, I think debat itu adalah proses komunikasi yang sehat. Kita hampir debat setiap hari karena gini, dalam memutuskan sesuatu tuh kadang saya atau Laila itu ngebawa sesuatu dalam perspektif sangat philosophical, grounded. Misalkan saya ambil contoh ya, kita pengen kendaraan misalkan ya. Daripada kita diskusi mau mobil apa atau mau motor apa, kita diskusi sebenarnya apa sih itu kendaraan. Oh kendaraan adalah tools yang digunakan untuk memindahkan A ke B, itu argumentasi saya. Argumentasi dia enggak. Bisa jadi kendaraan adalah tools yang digunakan untuk menghindari kita dari panas matahari. Itu dua argumentasi berbeda, dua-dua benar. Tapi argumentasi saya terbuka pada aspek motor bisa, sepeda bisa. Kalau dia hanya mobil tuh. Karena melindungi dari Kalau melindungi mata panas. Nah, ya. itu kan fondasi dasar tuh. Dua-duanya benar tuh. Nah, kita berdebat di fondasi dasar dulu. Jadi perdebatan kita tuh selalu perdebatan yang sifatnya ontologis tadi tuh. What is meant by vehicles? Itu dulu selesaikan dulu. Argumenmu apa sih vehicles tuh? Aku nggak pengen panas. Aku bilang aku pengen moving A ke B. Kalau A ke B ada opsi Transjakarta, ada opsi MRT. Kalau ini kalau panas motor excluding tuh. Cuma mobil dan Oke, kalau udah sepakat, kita agree. Mana kita ambil nih? Kayaknya panas deh, moving tapi panas, yang menghindari dari panas. Oke, kita naik ke sedikit tuh. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Oke, ada MRT, ada ojek online, ada mobil pribadi. Naik lagi, metodenya apa nih? Oke, yang mana kita jadi ini cost benefit nanti, bicara cost value, efisiensi dan segala macam. Jadi perdebatan itu selalu muncul di perdebatan filosofikal, apapun itu. Jadi nggak pernah berdebat di harga, warna, itu menurut saya itu udahlah selesai lah, itu remeh lah menurut saya. Tapi kalau kita berdebat tuh biasa sampai agak keras itu di filosofikal itu. Misalkan punya anak apa enggak, kita diskusikan sebenarnya apa sih itu anak gitu. Apakah anak non biologis juga diambil anak, atau apa sih itu rumah? Ya itu lagi. Jadi daripada mau ngontrak apa enggak, kayak kita diskusi what is meant by home, gitu-gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu debatnya pada level itu. Dan menurut saya perdebatan yang sehat seperti itu akan membuat kita saling belajar sebenarnya. Saya paham ground berpikirnya istri saya, dan istri saya paham ground berpikirnya. Jadi ketemu nanti masalah berikutnya, kita udah paham cara pikir dia tentang kendaraan tuh kayak gini. Jadi mau mobilnya kayak gimana saya udah nggak masalah, berarti kendaraannya. Jadi selama mobil itu nahan kita ambil dari panas, dia pasti accept. Saya udah paham. Jadi selama kita nikah itu lebih banyak berdebat di situ, dan
Dan I think it's juga very ada healthy. kita juga agree to disagree kan. Agree to disagree. Jadi semua perdebatan itu sebenarnya ada yang masanya aku dengan egoku sendiri, Mas Indra juga dengan egonya, dan kita agree kalau kita lagi disagree terhadap satu hal itu. Dan biasanya untuk mencapai mutual agreement-nya itu kita tuh kayak emang gontot-gontotan siapa yang strength di situ aja gitu untuk dipilih gitu. Dan itu menurut kita normal aja ya di hubungan kita, nggak ada hard feeling gitu kalau misalnya udah agree karena kan udah sepakat gitu. Kalau misalnya belum sepakat ya udah gontotan lagi aja gitu sampai poin siapa nih yang akan lebih strong di antara agreement ini gitu. Jadi ya itu sih menurut kita sangat-sangat berdebat gitu ya di komunikasi rumah tangga ini. Tapi debatnya tidak debat yang metodologis atau debat yang kayak warna apa atau apa itu biasa saya serahkan ke dia estetika. Tapi kita lebih baik berdebat ke yang tahapan yang lebih filosofikal seperti itu. Gitu. Jadi bukan nyari menang kalah argumen gitu, tapi kayak idea siapa, argumen siapa yang memang paling make sense dan paling bisa mengakomodir kebutuhan dua-duanya. Jadi kalian memang berdebat itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk menang kalah. Itu sulit. Karena honestly speaking, aku pun gara-gara tadi ngomongin perdebatan rumah ya, gue inget banget zaman kita pacaran, kita pernah bikin podcast juga nih gitu. Tapi podcast just for the sake kita enjoying our conversation dan mau dokumentasin aja. Waktu itu kita pernah ngomong rumah gitu kan. Karena kalau stigma atau let's say the argument yang biasa terjadi di sekeliling aku adalah ya typically if you already married then you have to have a home ya harus punya rumah gitu. Apa definisinya rumah? Ya kepemilikan pribadi gitu. Beli gitu. Oke, terus entah bentuknya kayak gimana apa segala macam gitu. Sometimes kita juga hanya mengikuti apa yang sudah menjadi standar di sekeliling kita gitu kan. And it happens to me gitu. Kayak ya udah kita pernah berdebat. Oke, apa sih itu rumah gitu? What is home? So, rumah apa home? Dia nanyain gitu. Sama kan? Enggak dong. Kalau home itu bisa jadi bentuknya bukan rumah, bisa jadi apartemen, bisa jadi ini. Gitu ya, gitu kan. Terus gue kayak, oke, it was hard gitu. Nah, aku pengen tahu dong kayak pasti butuh proses untuk sampai di level ini bahwa kalian bisa ngomongin sesuatu di level ontologis ataupun filosofis atas sesuatu. Ada tips nggak sih, let's say gitu ya, teman-teman nih audiens pada ngeliat gini, wah kayaknya gue pengen deh kayak Mas Indra dan Mbak Laila nih gitu ya, pengen ngobrolin sesuatu dari dasar filosofis. Apa yang bisa dilakukan, dilatih sama kita gitu ya, audiens kita mungkin untuk kayak mulai berpikir pondasi itu dari mana sih gitu. Karena tadi kalau ngomongin biar nggak rubuh dan bilangnya takdir ya. Ya oke, ya betul, itu nggak salah. Ketahuan banget nih zaman kapan gitu ya bikin podcastnya. Tapi ya gitu, maksudnya kayak biar akhirnya aku pun juga baru terbuka kayak oh iya, even rumah and home it's different gitu. Dan pas tadi dengerin kalian, oh kalian juga melakukan perdebatan yang sama gitu kan. So apa yang waktu itu kalian latih sampai akhirnya kalian agree bahwa kayak oke, kita harus ngomongin sesuatu based on this foundation level. Dan gimana cara kalian melatih itu untuk bisa ngobrolin sampai foundation level itu? You want answer? Kau lah. Yes, pertama tidak ada hal di bawah kolong langit ini yang tidak boleh dipertanyakan ulang. Itu basis argumen kita, dalil kita di situ. Apapun itu, tidak ada kebenaran atau tidak ada objektif yang tidak bisa dipertanyakan. Apapun. Jadi tips pertama adalah question everything. Question apakah teman-teman perlu menikah apa enggak. Question apakah menikah harus punya anak. Question apakah punya rumah atau tidak. Jadi question everything. Nah question itu kita harus cari jawabannya kan. Nah biasanya cari jawaban yang paling dasar tuh sebenarnya mendefinisikan sebenarnya what is meant by objek tersebut. Sebenarnya apa sih itu menikah, ya kan? Apa sih itu punya anak, apa sih itu punya rumah dan seterusnya. Jadi pertama mempertanyakan ulang semua di bumi ini gitu ya. Bahkan kita juga mungkin teman-teman tahu misalnya di Instagram saya sering ngasih rasionalisasi quote unquote dalam beragama bahkan karena kita sering berdebat kenapa ya kita harus melakukan ini gitu kenapa harus melakukan itu. But anyway, jadi question everything. And then the second sebenarnya fondasi berpikir yang kita bawakan di rumah itu dan kita ajarkan juga ke adik-adik kita mulai dari level yang ontologis, maksudnya mempertanyakan objek itu tuh apa. Kemudian yang kedua, kalau kalian udah sepakat gitu, tentu untuk bisa tahu apa sih itu objek kita harus buka buku, kita harus buka
references. Misalkan apa sih itu rumah? Cari definisi rumah dari pandangan siapa, ahli siapa, dan kemudian pilih satu argumentasi. Oke, rumah adalah tempat di mana where family grows. Jadi it's not about building but loves grows, itu rumah gitu. Oke, kemudian how to build that? Bagaimana caranya mengakomodir itu, naik level berikutnya? Oh, ternyata bisa pakai kos-kosan, ternyata bisa pakai kontrakan dan segala macam. Dan kemudian baru level metodologis berikutnya adalah kalau kita sepakat milik kos-kosan harga berapa yang kita mau, itu metodologis banget tuh, metode atau ya sifatnya praktikal ya. Jadi harga berapa dan segala macam. Tapi selalu mulai dari kalau kita tiga lapis itu. Jadi what is meant by that object, kemudian how to get the object done, and then the second how to utilize that object into practical methodology gitu. Jadi apa sih itu rumah, kemudian kalau udah sepakat rumah itu definisinya apa, kemudian bagaimana cara mewujudkan itu, dan terakhir kalau udah sepakat cara mewujudkannya apa, kemudian how to achieve that. Makanya kemudian sampai kesimpulan, oke, kita cukup kayaknya kita ngekos aja dengan range harga sekian sampai di sekian di daerah ini sampai ini, karena bisa menjawab pertanyaan filosofikal tentang apa itu rumah tadi. Jadi cara berpikirnya 3 layer itu sih kalau kita. Oke, that's very good. 3 layer ini. Mbak Laila ada yang mau tambahin? Paling ya kalau aku sebenarnya aku sebagai personal gitu ya, somehow aku tuh lagi capek juga kalau semua yang aku pengen ini tuh dibahas Mas Indra serasional itu gitu. Ada masanya kayak sangat manusiawi kok. Iya, ya udah nggak usah tanya-tanya deh Mas gitu. Aku emang pengen beli aja gitu. Emang nggak boleh ya gitu. Ada masanya kayak gitu. Cuman waktu itu aku pernah bahas kenapa butuh pasangan yang selalu mempertanyakan itu. Sebenarnya itu sangat menjadi landasan filosofis dalam semua hal di rumah tangga, dan itu biasanya kan lebih sehat gitu, karena dengan kita membahas itu secara tidak langsung kita tuh berdamai dengan ego kita sendiri gitu, dan itu tuh dijelaskan dengan kesepakatan gitu, dan itu menurutku yang jadi kunci utama gitu. Gitu sih. Sama kok, kita juga kayak sayang tiba-tiba udah beli something gitu, kayak lu kenapa beli kita gitu. kita bikin rules. Barang yang di bawah 500.000 nggak usah dibahas. Oke. Barang yang di bawah 500.000, kalau misalnya dia beli apa lipstick apa segala macam, nggak usah. Kalau udah dari 900.000 ngobrolin gitu. Kalau aku kayak suka anting-anting gitu kan, receh-receh 100.000, lah nggak worth it banget sih berantem over 100.000 gitu ya kasarannya. Kalau kamu? Kalau gitu tuh aku suka kayak traveling gitu, jadi aku tiba-tiba beli tiket pesawat kan harus Hunters ya, masa nunggu dulu dia gitu, panjang banget gitu, ya udahlah bodo amat beli aja dulu. Traveling gitu. tiba-tiba ngasih invoice. Aku udah beli tiket ke sini katanya, ke Makau waktu itu, ke Hong Kong. Apaan sih kok nggak bilang lagi diskonnya cepet. Iya. Jadi nggak sempet gitu, harus cepet gitu. Terus kadang-kadang kayak, ya kamu tuh harus gini dulu gitu, ya aduh ribet banget ya gitu. Makanya somehow kita ada sih masanya untuk nggak gitu, tapi dengan itu tuh emang akan lebih simple sih sebenarnya hubungan kita berdua gitu. Tapi dari sini aku jadi pengen membahasakan ulang bahwa gini, setiap relationship, not just marriage gitu ya, kayak kita tuh bisa loh punya metodologi sendiri, ataupun punya rule sendiri. Kayak tadi gitu, kita kayak udahlah barang di bawah 500.000 terserah deh gitu kan. Kalau kalian kayak oke 3 layers gitu kan. So apa ya banyak cari informasi dan referensi kali ya gitu, supaya at least kalaupun kamu nggak tahu, kamu bisa pick and choose dulu gitu kan, untuk diadaptasikan. Masalah nanti abis itu cocok apa enggak dan mau kita kembangin, mau kita adjust lagi, ya that's yang PR kita gitu kan, bahwa nggak bisa menerima semuanya as it is gitu, pembelajaran dari luar, tapi kita juga perlu mempertanyakan lagi, ini yang kita lakuin tuh udah works atau belum sih buat kita gitu. If it's not work, ya adjust the process and methodology aja gitu. Nggak perlu sampai kayak bertengkar, gontok-gontokan sampai akhirnya mungkin malah menjauhkan gitu kan. Dan ya sadly speaking kan, kalau kita ngomongin data, akhirnya banyak orang yang bercerai, terutama ranking satunya adalah reasonnya banyak selain ekonomi adalah pertengkaran gitu kan. So that my biggest question gitu, kenapa sampai orang hanya gara-gara bertengkar itu sampai bisa berpisah. Jadi take a step back gitu ya, maksudnya sebelum kalian sampai di level yang udah huru-hara. Oke, sayang silakan lagi. Ini 3 SKS nih, pertanyaannya 3 SKS. Asli ini seru banget yang pertanyaan ini. Tadi kan tadi kita ngomongin beli mobil, beli rumah. Nah, yang ini lebih gila lagi nih komitmen ini. Anak. Gitu kan. Oke. Kita coba refleksi dulu ke negara-negara yang mungkin peradabannya lebih maju dari Indonesia, yang mungkin tingkat kebahagiaan lebih tinggi, tingkat intelektualnya lebih tinggi segala macam. Justru populasi menurun. Ya. Gitu.
correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya ada ya. True, Ya kan, Eropa pun populasinya menurun segala macam. Jadi ininya apa? Statement simplinya kayak ini negara-negara pintar, orang-orang cerdas makin kritis dan makin mempertimbangkan punya anak dan akhirnya kebablasan, ya udahlah nggak usah punya anak. Nah, ini lagi nih kalian beda nih, kalian dua-dua pinter. Nah, tapi kayak oke lah kita punya anak gitu. Walaupun ini nggak ini ya, nggak logik nih statement gue, tapi ya you know the point. Tapi di era yang mungkin banyak orang mempertimbangkan childless gitu ya maksudnya ya gitu. Apa yang membuat kalian tetap mau punya anak? Gitu kan, mungkin tadi mau bisa share diskusi kalian karena banyak orang yang justru sekarang mempertimbangkan childless dan bahkan ada orang yang secara terang-terangan gue childless gitu di dalam sosial medianya. Mungkin boleh share pertimbangan kalian nggak? Oke. Yuk. Boleh, oke. Kalau menurut aku ya, kita itu punya anak setelah 2 tahun menikah. Ya. Jadi di awal pernikahan itu memang kita butuh kita waktu. LDM ya? 2 tahun, Jakarta Jeddah. Jakarta Jeddah. Dan di masa awal pernikahan itu menurut kita itu yang kita baru bonding ya pacaran setelah menikah itu gitu. I know him better itu setelah kita menikah sebenarnya. Nah dengan dinamika yang udah kita jalani ketika kita udah bonding, disitulah sebenarnya muncul kesepakatan kayaknya kita udah ready nih untuk jadi parents gitu, karena dari apa yang udah kita miliki gitu secara modality, mungkin kita emang gak akan pernah seperfect itu jadi orang tua, tapi alasannya kenapa ingin punya anak mungkin di visi aku yang awal tadi ya, I want to contribute more gitu, karena aku secara sadar mau bilang aku sama Isra pasti hidup gak akan selamanya gitu. Kita emang butuh penerus nih gitu. Kita dengan background keluarga yang biasa ini gitu bisa menghasilkan anak seperti kita gitu. Bagaimana kalau kita berdua yang berkombinasi dan menghasilkan anak, tentu akan lebih jauh lebih baik gitu. Ekspektasi kita dong. Ekspektasi kita daripada kita berdua. Di situ kita berpikir kayaknya untuk kontribusi kita yang lebih nih suatu saat nanti gitu, kita akan punya keturunan yang harapannya gitu bisa menjadi manfaat gitu di masanya dia, karena kita berdua pasti akan habis gitu, kita nggak akan selamanya juga. Itu sih sebenarnya alasan awal kenapa kita kita ready nih gitu untuk punya keturunan. Itu kalau dari aku. Kalau dari Mas Ina gimana? Yes, tapi memang pertanyaannya agak tricky ya Bu. Lebarannya gini, nggak ada jawaban pasti untuk ngejawab itu, karena bagaimana struktural itu dibentuk tuh mempengaruhi. Misalnya gini, kita bicara kita punya anak tapi dalam struktur masyarakat yang untuk makannya susah misalnya. Itu agak tricky. Nah jadi punya anak atau tidak itu tidak ada jawaban pasti sebenarnya. Nah waktu itu kita ngerasa waktu itu setelah 2 tahun pernikahan kita ready untuk punya 1 anak dulu. Kita setelah berhitung kesiapan dengan segala macam, kita punya 1 anak dulu. Sekarang kita belum ready punya anak kedua. Karena lagi-lagi punya anak saya pertama itu kesiapan yang berbeda, kedua kesiapan berbeda, dan kita juga nggak tahu kapan punya anak kedua lagi. So thing is that saya sepakat dengan istri saya bahwa fastabiqul khairat atau berlomba-lomba akan kebaikan. Jadi ada satu dalil yang kita gunakan di rumah tangga itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kenapa agama itu nyuruhnya berlomba-lomba ya? Kita mempertanyakan tuh kenapa tidak bersantai-santai ya? Karena menurut kita waktu itu kalau kita santai-santai banyak orang jahat tuh lebih cepat gerakan daripada kita orang baik gitu. Jadi orang baik itu harus juga berlomba-lomba. Nah, salah satu kebaikan waktu itu adalah bahwa kebaikan itu harus diturunkan. Saya bilang intelektual, kekayaan, nama baik, reputasi, apapun lah itu harus diteruskan agar punya manfaat yang lebih besar gitu. Saya kebayang nanti misalkan kita punya perusahaan besar yang kerja ratusan ribuan orang, ini harus ada yang lanjutkan. Dan harus dididik oleh orang yang kemudian first hand gitu melakukan itu. Dan kita pikir kalau kebaikannya harus melebar secara horizontal, ini harus anak yang melakukan itu, karena umur kita terbatas. Mungkin kita nggak tahu umur ya, 30, 40, 50 selesai misalkan. Tapi kalau kita ada anak, setidaknya mungkin dia punya legacy untuk melanjutkan ini. Jadi basis argumennya waktu itu adalah kenapa punya anak? Karena ada visi yang lebih besar. Tapi pertanyaannya apakah kemudian anak itu kita bebankan? Nah, kita juga berdebat juga. Anak kan juga punya kebebasan untuk memilih kan, free will untuk memilih. Ya dia udah anggap aja apa yang kita lakukan modality dia untuk melakukan free will-nya. Jadi ketika esok hari dia pengen bilang, "Mama, Papa, I want to study in Singapore." Kamu nggak harus makan paket Gojek nggak? This is the money I provide. Go. Mama, Papa, aku kayaknya nggak tertarik di bidang mama. Aku pengen jadi seniman. Anak ini punya emas, berangkat studi di Paris. Gitu-gitu. Jadi kita pengen legacy ini apapun bentuknya, tapi harus jadi kebermanfaatan. Apapun metodologinya nggak penting bagi kita.
Tapi yang jelas secara fondasi kita udah nyiapkan itu dan kita berharap anak kita memperlebar dampaknya lewat apapun yang dia suka. That's the argument, basis argumen kita waktu itu ketika punya anak. Tapi secara ini kan advance banget cara consider untuk punya anak gitu kan. Boleh kasih tips gak? Maksudnya yang mungkin belum bisa berpikir sedalam itu, kira-kira apa yang simple yang patut dipertimbangkan sebelum memutuskan punya anak? Satu, kayaknya akan lebih bahagia. Leadership gini, saya tuh baru sadar satu hal Mas Yasser, bahwa dalam individu Mas Yasser itu berpotensi menjadi 4 pribadi yang berbeda tuh. Mas Yasser sebagai seorang suami, Mas Yasser sebagai seorang anak dari ibu Mas Yasser, Mas Yasser sebagai calon ayah atau ayah, dan Mas Yasser sebagai individu dari society masyarakat. Itu empat hal berbeda. Nah, memiliki anak itu adalah cara kita, menurut saya waktu itu adalah untuk melatih roles yang ketiga tadi ya, tentang seorang ayah, karena itu is different story nih. Jadi waktu itu saya lebih bahagia karena saya belajar hal baru, parenting sebagai seorang ayah. Karena parenting itu kan sebenarnya nggak cuma ibu ya, orang bilang harus ibu, ayah. Saya belajar bagaimana cara jadi bapak yang baik, bagaimana cara leadership yang baik saya turunkan ke anak, bagaimana cara komunikasi yang baik. Sekarang anak saya umurnya 20 bulan, kalau ngomong udah kayak saya tuh. Jadi mamanya, Dada gimana cara? Oh, jadi menyontoh ternyata ya. Jadi menambah kebahagiaan karena menurut saya ada role yang saya mampu. Lagi-lagi kata kuncinya saya mampu. Saya waktu itu saya percaya saya mampu, dan kita menganalisis kita mampu untuk role yang ayah tadi. Tapi lagi-lagi ini subjectivity-nya sangat tinggi sekali. Teman-teman harus tahu diri dulu, misalnya tahu self awareness dulu, bahwa teman-teman mampu nggak menjalankan role yang ketiga. Jangan-jangan selesai di suami dan anak dari seorang ibu, udah cukup. Kalau emang mampu, anak. Kalau mampu lagi, society, do something for your society. Saya pikir 4 role ini ada di laki-laki. That's why laki-laki itu bebannya berat banget, karena punya role yang 4, dan setiap role ini fungsi kewajiban seninya beda-beda. So it's very difficult. Tapi sederhananya mungkin punya anak akan membuat energi kita lebih banyak. Energi kita lebih banyak akan membuat kita lebih peace of mind. Ketika kita peace of mind, semua agenda ini akan dilakukan dengan sangat bahagia dan sangat produktif. Mungkin kerja jadi lebih happy, mungkin berkontribusi ke masyarakat jadi lebih produktif lah sekali lagi. Saya pikir itu sih. Mau nambahin atau aku? Kalau aku sebagai istri ya, karena menurut aku setelah aku hamil itu dan aku resign, itu dunia aku berubah secepat itu di waktu yang bersamaan. Itu cukup membuat aku krisis identitas yang parah banget gitu. Dan hamil itu kan juga butuh energi, dan kita dari 2 income jadi 1 income. Sangat-sangat berubah kayaknya waktu itu hidup kita ya berdua, dan kita secara 2 insan nih yang bersatu nih cukup kebingungan sebenarnya, maksudnya di kitanya berdua gitu. Jadi menurut aku mungkin waktu itu kita udah berpikir kita ready ya, tapi ketika aku hamil dan kita menjalankan itu pasti akan ada turbulensi gitu. Jadi menurut aku yang perlu disiapkan adalah mental dan juga of course finansial gitu, karena punya anak memang benar, punya anak di Indonesia itu memang mahal ya, vaksinnya segala macam gitu. Memang butuh persiapan itu, tapi jangan khawatir gitu ya, selama kita berdua ini teamwork, itu tuh pasti akan ada aja jalannya gitu. Itu sih yang aku rasain sama Mas Indra. Cuman kalau aku personally sebagai perempuan, saat itu tuh aku memang merasa ketika aku ingin punya anak, aku harus resign dulu untuk mendapatkan dia. Di situ sebenarnya ada rasa ikhlas gitu untuk aku memulai role baru nanti setelah anakku ini selesai gitu. Jadi mungkin aku bisa mengiyakan kalau role-nya perempuan itu akan kayak terjeda sejenak gitu ya, sambil menunggu dia tumbuh, dan itu nggak apa-apa kalau misalnya kita emang punya anak dan ingin berkontribusi untuk dia gitu. Tapi kalau misalnya ingin dibarengi juga harus ada support systemnya lagi, bisa dibentuk gitu. Jadi jangan pernah menjadikan itu alasan untuk kita tidak bisa berkembang lagi. Itu sih kalau aku. Tapi dari sharing kalian, aku juga jadi merefleksikan dan mungkin mau membahasakan ulang bahwa sometimes kalau kita pikir kita siap dalam melakukan sesuatu, pas dihadapinnya tetap aja loh gitu ya, kayak ada aja gitu. Mau kita nganggap persiapan mental kita seperti apa, tapi yang namanya ketika momen itu datang, that's the real challenge gitu kan, untuk
oke, apa yang sudah gue bayangkan dan komitmenkan untuk gue usahakan dan gue lakukan gitu kan. Contohnya kayak tadi, namanya perubahan role itu sendiri akan memberikan turbulensi yang sangat besar. Dan tidak semua orang memahami impact dari ke switchan itu gitu kan, ke perubahan itu gitu. Yang akhirnya I do agree banyak yang terjadi. Aku punya temen, dia punya organisasi namanya Ibu Punya Mimpi. Dia juga cerita banyak ibu-ibu baru tuh yang kehilangan dirinya sendiri gitu. And for me it's really make sense gitu. Ibarat kata karena it's a very different story dibandingin pria yang mungkin mereka ada penambahan role. Tapi kalau ibu, kadang kita harus really switch, right? Really switching the role, dan itu membuat banyak orang kayak, gue gak kayak gini loh gitu kan. Dan dari situ aku merefleksikan gini, emang apa ya, for me, even for me myself, to remind myself tuh kayak, okay Nes, then whatever happens, ketika lo mau melakukan decision making untuk sebuah perubahan, yang harus lo perkuat adalah skill untuk just doing the resiliency over the turbulence gitu. True. Karena kalau enggak, ya apa yang terjadi, ya kita mungkin punya ekspektasi, tapi pas realitanya tidak sesuai ekspektasi, ya susah juga gitu kan. Kita jadinya gelagapan juga gitu. Dan dari momen ini, aku juga jadi realize kayak, oh oke, berarti kalau buatku gitu ya, I think if I can talk to my 20s, Nes, lu perbanyak deh turbulensi dalam hidup lo gitu ya. Kayak, because then lo akan ngebangun skill resiliency lo over the change, dan dengan lo bisa berdinamis akan lebih mudah nantinya untuk tadi punya role-role yang lain. Entah role itu menggantikan, itu jadi role utama atau penambahan gitu kan. Itu tinggal bisa kita desain lah gitu. Tapi kayak skillnya itu ya yang mahal ya gitu. Kayak kemampuan untuk yes, gue bukan hanya siap secara mental, tapi gue resilience gitu loh untuk benar-benar ngelakuin itu gitu. Iya, dan harus disupport oleh partners kita. Itu harus fully support, karena lagi-lagi resiliency itu bisa depends lagi seberapa kuat partners kita untuk support. Kalau mungkin kejadian teman-teman kita yang transisinya tidak smooth adalah mungkin partnersnya yang tidak support 100%. Jadi beban itu dibebankan kepada perempuan dianggap satu-satu yang bertanggung jawab terhadap anak, dan ketika melakukan transisi yang yang tidak mudah itu tidak dapat support, ya stress. Jadi harus full support. Oke, sayang. Semangat. Nah, oke, anak selesai dulu ya. Nanti kalau misalnya mau ini, sebenarnya masih banyak gitu kan. Tapi itu kayak another episode sendiri ya. Maybe kalau berjodoh gitu. Perihal anak. Soalnya banyak ini kan kayak mobil jelek bisa diganti, mobil bisa dijual, anak iya kan. Makanya itu yang sangat-sangat udah nggak ini deh. Nah, oke, kita beralih dulu ke ini perihal relationship management, marriage management. Ini kan rasional dua-duanya nih. Terus bucin-bucinannya gimana gitu? Kadang-kadang kalian pernah ngerasa gak sih kayak anjir nih kayak dry banget ya apa-apa diiniin gitu. Sekali-sekali abandon the logic, bisa kali buat menikmati kegilaan cinta. Nah itu gimana tuh switching on off-nya itu? Oh my God, I'm married to a very rational person. Jadi let him answer Kita this. juga, saya lah terutama baru belajar tentang seni cinta itu kayaknya dari satu buku karangan profesor dari Turki, judulnya The Psychology of Woman. Saya baru baca tahun-tahun ini. Jadi baru di tahun keempat baru ngerti seninya menjadi seorang suami. Dan saya harus sampaikan bahwa logik dan objektif itu kadang nggak berlaku di kondisi tertentu. For example, saya bilang bahwa I love this perfume, ratingnya bagus, semua teman saya suka. Tapi kemudian istri saya bilang I don't like this perfume. Siapa yang benar? Istri. Subjektif kan? Tapi itu yang benar. Karena kalau istri nggak suka, selesai. Buat apa gitu lah. Kita dirubahkan dengan istri kan. I don't like your perfume. Tapi yang review udah 4.000, semua bagus kayak. I don't care, I don't like it. Selesai. Jadi saya mulai ngerasa di tahun keempat, di tahun kelima nikah tuh baru ngerasa bahwa ternyata pernikahan itu adalah seni untuk menyeimbangkan antara rasa dengan logik. Kadang logik bisa menang, kadang rasa bisa menang. Dan leadership seorang laki-laki atau perempuan tentu saja partners itu diuji di sini. Di saat ini, kondisi ini, konteks ini, mana mau kita pakai.
Jadi kita sekarang udah lebih fluid ketimbang kita yang sebelumnya yang kaku banget. Kaku banget. For example dulu kita LDM ya, dia di Jeddah, di Arab, saya di Indonesia, saya nggak pernah nafkahi dia secara material. Saya bilang, you kan kerja gaji lebih banyak. Dan kita dia fine aja, terus kita mikir kayak dulu ya, kok bego banget sih suaminya, padahal istri tuh pengen karena dikasih 1.500.000 itu udah happy banget. Karena, tapi bagi saya uang itu lebih banyak, ngapain saya nafkahin gitu loh. Saking logiknya, ternyata ada seni-seni hal yang saya tuh nggak tahu. Ternyata perempuan tuh kadang suka di give sesuatu yang kayak biarpun nggak mahal tapi kayak thank you ya gitu. Nah, kita baru belajar itu dan saya personally saya baru belajar itu. Jadi tadi karena ada 4 role yang berbeda tadi, saya baru belajar bahwa ternyata role Indra selama hidup saya ke belakang itu tidak bisa menjawab semua kebutuhan ini. Nah ini tuh dengan ibu berbeda, dengan istri berbeda, dengan anak berbeda, dengan society berbeda. Dan sekarang kalau dengan istri ada saatnya saya menggunakan logik secara ketat dan disiplin, tapi ada saatnya kayak oh udahlah, oke, you go lah. We enjoy this, childish moment gitu sih. Gitu So, sih. Dan itu butuh 4 tahun ya, ini mau tahun kelima. Iya, tahun kelima. Di tahun keempat kita baru bisa lebih santai lah ya dalam pernikahan ini gitu. Tentu fleksibel. Kenapa hal itu bisa terjadi karena ada konflik konflik besar sekali gara-gara rasionalis tadi gitu. Bahwa kebenaran itu bukan berarti yang tepat pada kondisi itu ya. Jadi masing-masing kita mungkin sepakat bahwa saya benar. Secara objectively speaking mungkin kita bilang bahwa kita benar, tapi untuk konteks tertentu kebenaranmu tidak berlaku. Kita harus pakai sesuatu yang berbeda. Nah, kita banyak salah di situ dan sekarang kita oke, kebenaran ini objektif atau logik ini hanya tools. Ini kayak alat, bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kadang kita pakai ini, tapi jangan-jangan kita pakai hal yang lain yaitu rasa, subjektivitas segala macam. Nah, jadi saya mulai tinggalkan tools ini sedikit di sini, kemudian ada rasa di sini. Terus kayak ini menyelesaikan pakai rasa atau pakai tools yang ini gitu. Sekarang kita lebih pengen fleksibel. Kalau dulu nggak ada, ini dulu nih. Sekarang kita fleksibel. Aku lihat kalau ini bilang soal tools gitu, logic itu kayak pisau. Yes. Makin tajam makin bagus. Gunanya untuk membelah sesuatu kan. Ada hitam ada putih karena ada belahan warna. Bedah itu logic tuh. Makin tajam makin bagus. Rasa, our emotion, our spirituality itu kan masih satu tongkrongan ya. Itu tuh kayak benang untuk menyatukan. Gitu. Jadi kalau konteksnya untuk menyatukan sesuatu pakai rasa, kalau untuk memisahkan sesuatu gitu pakai logik gitu. Akan dibahas di buku kita nanti. Silakan. Oke. Nah, ngomongin konflik tadi itu. Ngomongin konflik. Kalian ributnya gimana sih? Karena ini seni juga loh, seni bertengkar loh. Krek gitu. Nah, ributnya kalian tuh kayak gimana? Karena gini, ya kita juga sangat encourage orang untuk berantem, tapi berantem untuk menyatukan dan gitu. Sehat. Kayak kontrol chaos lah. Jadi bikin rules kayak di Smackdown gitu, bikin ring gitu kan, terus ribut tapi masih ada rulesnya gitu. Dan akhirnya kita dapat something dari situ, dapat wisdom gitu. Kalian gimana sih ributnya? Orang-orang pinter ini ributnya kayak gimana? Coba kita dengarkan. Pertanyaan sulit nih kayaknya. Ya, ada rules tersendiri gak untuk cara kalian berkonflik? Berproses juga. Ribut biasa karena beda argumentasi tadi secara fundamental tadi. Karena itu kan sesuatu yang sangat filosofikal dan biasa filosofikal itu udah grounded banget. Misalkan dia punya pemahaman A, saya punya pemahaman B yang itu sudah mengakar bertahun-tahun. Itu susah sekali untuk decodingnya tuh atau dikonstruk. Kita bisa ribut di situ. Tapi saya punya tips untuk kemudian teman-teman yang mungkin kuat ribut dengan pasangannya. Saya juga baru setahunan 2 tahunan ini belajar dari salah satu buku judulnya Never Split the Difference karang Chris Voss. Beliau adalah mantan FBI dalam operasi pelepasan sandera. Kan kalau ada penyanderaan itu kan teroris itu kan ketat sekali ya. Dia nggak mau nyelepas sandera, tapi gimana negosiasi dengan sandera. Nah, saya baru belajar satu hal. Misalkan salah satu teknik mirroring, teman-teman bisa pakai. Misalkan pasangan kita bilang gini deh, misalnya kita balik malam karena kerja, terus kita hangout dengan teman misalkan ya. Terus telat, terus kamu kemana aja sih? Kalau ini kan udah jam 9, kamu tuh nggak respect aku di rumah sendiri dan segala macam. Nah, mungkin kalau teman-teman langsung ngeresponnya kayak, ya aku kan dengan teman, ya itu makin conflicting. Nah, salah teknik yang dipakai Chris Voss dan itu saya lakukan dengan istri adalah memparaphrase 2-3 kata terakhir dan itu so kamu marah karena aku telat karena nggak ada yang temenin kamu ya? Iya. Nah, jadi awalnya yang mau konflik
Kalau kita pakai mirroring, dia pasti akan jawab iya. Nah, iya itu adalah afirmasi positif tuh. Nah, kalau dia udah bilang iya, lebih enak tuh untuk oke, berarti next time aku harus pulang lebih awal ya. Iya sih, iyalah. Oke. Menurutmu jam berapa? Jam 6. Oke, aku janji besok ya, selesai tuh. Tapi kalau kita langsung bilang, kamu kan aku kan mau hangout dengan temanku. Ya tapi kan nggak selesai. Kita nggak akan bisa. Jadi teknik mirroring itu efektif dipakai di FBI dan di rumah tangga kita juga belakangan. Bahkan anak kita kalau dia nangis, kita selalu nanya, namanya Ishak ya. Ishak sedih, ya, sedih kenapa? Dia kan nggak bisa ngomong masih bayi. Tapi ketika bilang Ishak sedih, dia akan ngangguk ya sudah. Kemudian itu cara kita untuk mirroring dia gitu loh. Atau Ishak happy ya sekarang, iya. Kalau dia bangun tidur, Ishak gimana tidurnya juga happy. Jadi mencoba untuk memirroring apa yang dilakukan. Jadi setidaknya teknik mirroring itu bisa dipakai. Jadi kalau kita berkonflik biasanya lewat argumentasi yang fundamental tadi. Tapi cara terbaik untuk itu, ada satu framework lagi namanya clear. Kalau saya tidak salah, pertama satu clarity. Teman-teman kita harus punya clarity. Kamu mau apa? Basis argumennya apa? Listen. Kedua gitu. Jadi jangan pernah di-cut pasangan ngomong sampai dia selesai aja. Ngomong aja terus. Oke, finish, listen. Dan listen itu untuk mirror tadi gitu. Baru yang ketiga tuh empati. Ketika mirror tuh di empati tuh. Jadi yang ketiga empati, ya kita mencoba jadi sisi istri atau istri menjadi suami gitu ya. Yang keempat responsibility, kalau kita salah kita nggak boleh defense. Ya udah, oke, kali ini aku salah. Oke, kali ini kamu salah. Dan belajar maaf itu juga sulit sekali. Tapi kalau kita semakin sadar bahwa kita semakin dewasa, kita sadar oke, aku salah, argumentasiku lemah. Oke, aku salah, argumentasimu lemah dan seterusnya. Dan terakhir respect. Oke, it's okay kalau kamu salah. Jangan ulangi lagi atau kita harus berbuat sesuatu yang lebih baik ke depan. Jadi pakai clear framework itu untuk memecahkan suasana dan pakai teknik mirroring untuk membuat listening dan empati itu lebih konstruktif untuk mendapatkan jawaban yang yes dulu. Kalau udah jawaban yes ada tuh kayak oke, kita lebih masuk lebih enak. Tapi kalau aku secara praktikal kali ya, karena menurut aku konflik manajemen di keluarga kita itu emang masih lebih bagus sih secara komunikasi. Karena mungkin background aku grow up itu aku sering kena silent treatment kali ya dari orang tua. Jadi tanpa aku sadari aku sebenarnya sedang melakukan itu di rumah tangga gitu. Ada beberapa konflik aku tuh kayak males males ngebahas gitu. Sampai Mas Indra tuh emang, ayo kamu kesini, kamu lagi ngerasain apa, kenapa gitu. Itu bener-bener disuruh duduk sama dia. Itu aku inget banget kayaknya awal-awal nikah banget ya. Oke, di situ aku masih ngerasa kayak nggak semua hal aja yang harus dikomunikasiin gitu. Ternyata di rumah tangga tuh emang semua hal itu harus dikomunikasiin gitu. Mau makin nggak enak ya makin dikasih tahu gitu. Jadi intinya adalah kayak gimana caranya kita bisa memplongkan hati itu dengan menyampaikannya gitu. Nah, dengan Mas Indra bantuin aku untuk bisa mengungkapkan apa yang aku rasain, itu menurut aku lebih meminimalisir konflik dan lebih memudahkan kita dalam menghandle konflik sampai hari ini gitu. Jadi tapi itu butuh proses juga ya Mas, sampai kayak gitu aku. Jadi untuk menghadapi istrimu kamu harus pakai teknik dari FBI ya? Yes. Oke, duduk. Yuk, kita ngobrol ya. Bener-bener loh di situ. Yes. Dan menurut aku itu juga butuh keberanian kan laki-laki. Kadang-kadang udah di silent treatment sama istrinya, egonya tinggi. Egonya juga kayak bodo amat kayak gitu. Yeah. Tapi Mas Indra nggak kayak gitu dia. Dan menurut aku itu it works di kita sih. Yeah. Dan aku juga belajar untuk tidak se-silent itu gitu. Karena dia kayak gitu ya aku juga jadinya lebih lebih luas ya, kalau misalnya ada konflik lebih bisa nanya lagi. Tadinya kan kayak udah bodo amat lah gitu. Aku sendiri juga ini gitu. Itu sih yang berbeda dinamikanya. Oke, kita menuju pertanyaan terakhir. Jadi mungkin pendengar-pendengar sini pengen tahu yang masih jomblo-jomblo nih, boleh kasih pesan dan tips gak buat para high achievers gitu kan, yang mungkin lagi ngejar ya kita kan nggak bisa ngelarang orang untuk mengembangkan dirinya sebaik mungkin dong gitu kan. Tapi memang cenderung yang lagi yang lagi fokus sama diri sendiri tuh akhirnya kayak aduh lingkungannya jadi susah dapet jodoh lah gitu ya. Nah, boleh gak kasih tips buat para high achievers ini dalam mencari jodoh tuh gimana? Siapa kamu? Ya, pertama saya tuh ngerasa bahwa tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Teman-teman harus tahu dulu bahwa tidak ada yang sempurna. Jodoh tuh kalau saya pribadi personal pakai pengalaman saya, klik dulu di awal secara physical dan appearance sama sosialnya deh. Kalian lihat sosial medianya, kalian lihat fisiknya. Kalau oke, you approach.
baru kemudian pakai logika pasca itu. Tapi di awal jangan pakai logika dulu, karena kalau logika kencang di awal jadi filter atau barrier yang kencang sekali. Masing-masing orang kita judge itu semua, judge, semua orang tidak perfect. Tapi kalau oke lah dia mungkin nggak perfect di sini, aku mau kenalan dulu deh, ngebuka hati dulu deh, baru kemudian kita coba align. Itu saya pikir oke. Jadi tetap kejar ambisinya. Saran saya teman-teman kalau ambis dengan kerjaan, karir, pendidikan, go for it. Tapi when it comes to love, saran saya in my humble opinion, sedikit buka hatinya untuk melupakan dulu objektif. Pakai logika ya, tapi setelah kita ngobrol baru dilogikakan. Kalau teman tahu, oh ternyata dia finansialnya kurang kuat, baru pakai logika ya. Bisa nggak saya mensupport atau kita ke support bareng? Oh ternyata dia background keluarga kurang sehat, bisa nggak kemudian keluargaku support itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi logika dipakai agak belakang setelah cinta itu klik, setelah rasa itu klik. Jadi nggak ada, bukan hal yang dikotomis antara menjadi pribadi yang ambis dengan percintaan yang sehat. Saya pikir nggak ada hal yang bertentangan. Nice. Kalau aku harus tahu dulu nih untuk apa gunanya punya pasangan dan sosok seperti apa yang sebenarnya dibutuhin gitu. Karena kalau menurut aku, kamu aja nggak tahu pengennya gimana, ya gimana bisa dapet gitu. Karena akan banyak sekali. Aku ingat banget waktu aku mulai seleksi jodoh sampai berlabuh di Mas Indra itu, aku dengar satu kajiannya Ustadz Felix ya, itu kayak lumayan berepisode gitu. Jadi dia menerangkan dari mulai mencari ta'arufnya, habis itu berkenalan, kemudian menikah. Nah, di proses mencari ini yang sebenarnya bagi aku juga cukup sulit saat itu, tapi ada satu analogi bagus yang beliau katakan, bahwasanya mencari jodoh itu tuh seperti mencari kayu bakar di hutan gitu. Sebelum kita melangkah, kita harus tahu dulu nih yang mau dimasak apa dan kayu apa yang kita butuhin gitu. Kalau misal nih kita mau masak ikan bakar, ketika masuk hutan, kita udah nampak nih ada ranting yang cukup besar tapi bawahnya basah gitu. Nah kita tinggalin, terus kita jalan lagi, dapat kayu bakar lagi, gendut, mungkin bisa untuk bakar ikan. Tapi ternyata kita nggak punya pemotongnya, kita tinggalin sampai akhirnya jalan keluar hutan nggak dapat kayu gitu. Tapi kalau di awal kita udah tahu nih si ikan bakar akan masak kalau kayunya kayak gimana, misalnya kita dapat ranting tadi, ya bisa aja kita jemur terus kita bakar jadi ikan bakarnya gitu. Jadi sedetail itu kira-kira gimana caranya kita bisa mengetahui sosok yang cocok untuk memasak si ikan bakar ini. Nah kayak gitulah analogi kita saat mencari si pasangan itu. Jadi once you know what you are going to make gitu ya, disitulah kita baru bisa tahu oke, sosok yang kayak gini itu udah cukup kok untuk aku bisa masuk ke masak ini. Bare minimum that we need. Iya gitu, karena kalau mencari yang sempurna tuh kayaknya akan agak sulit ya, apalagi kalau menikahnya masih di usia yang lagi merintis ya. banget. Kayak gitu sih kalau aku. Nice. Oke. Silakan tutup. Oh ya. Oke, so thank you so much once again Mas Indra dan juga Mbak Yeah. Laila yang udah sharing banyak hal banget, mulai dari perjalanan mereka sendiri gitu ya, memilih gitu, mencari-cari pasangan seperti apa yang cocok, sampai dengan bagaimana mereka bisa manage relationship-nya mereka saat ini. So, hopefully teman-teman yang udah dengerin Sapio Pato episode kali ini, kalian juga bisa lebih belajar lagi tentang punya wawasan baru lah gitu, tentang relationship yang sehat, relationship yang dewasa, relationship yang trying to make this relationship work, itu bentuknya kayak gimana. Karena mereka berdua pun gitu ya merasa belum selesai, kita pun juga belum selesai, we're always in progress, dan ini adalah bentuk-bentuk pemikiran, perasaan, dan juga pengalaman yang bisa kita bagiin untuk kalian. So, sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Thank you once again Mas Indra dan juga Mbak Laila. Sampai jumpa. Bye-bye.